Selamat pagi Pak, Oke, saya pagi Bu. Rahma dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Pak. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. The meantime. Saya Joko dari Tritani Agri ya. Kita sebenarnya lebih khusus ke hidroponik. Ya, Ya. betul. Memang sejak kita ini sudah dari 2014. Permasalahan di usaha hidroponik ini apa aja? Oh, gini, khusus wilayah Surabaya ya, Jawa Timur terutama, itu masalah marketing. Oke. Jadi kalau di sini tuh fokusnya lebih ke usaha, supply resto, supply catering gitu. Kalau di Jawa Barat udah perorangan, customer ya. Nah, keunggulannya hidroponik dibandingkan budidaya konvensional yang biasanya diusahakan oleh petani biasanya ini, petani pada umumnya apa Pak? Nah, kalau secara tanam hidroponik itu lebih simpel, lebih mudah panen, lebih cepat panen ya secara tanam. Kalau secara hasil untuk konsumsi sayurannya itu lebih renyah, beda rasa ya, lebih bersih karena tanpa pestisida. Ya, kalau ongkos produksi lebih mahal dari konven sebenarnya, cuman lebih hemat. Misalnya kita punya 2000 lubang, satu orang tuh bisa. Oke, Ya, berarti satu orang. dari segi tenaga kerja dia lebih efisien. Dari segi tenaga kerja lebih efisien, dari segi hasil itu bisa lebih terkontrol. Oke. Ya, terus tidak tergantung musim ya. Jadi musim hujan, musim panas masih bisa panen. Seperti kemarin ada El Nino nih Pak, ada global warming yang seperti kemarin itu nggak terpengaruh sama sekali. Ya terpengaruh dikit nanti. Ya. Itu pengaruhnya seperti apa Pak? Kalau di pertanian konvensional itu kan akan pengaruh sekali karena dia butuh irigasi yang banyak ya. Iya. Kalau di hidroponik seperti apa Pak? Kalau hidroponik karena media air ya, jadi air itu pasti udah yang utama. Ya, asal listriknya nggak mati ya. Nah, itu. Hasil hidroponik ini kan relatif mahal ya Pak. Ya. Pasti punya segmentasi tersendiri ya untuk hidroponik ya. Nah, ini untuk memasarkan itu ada kendala-kendala apa Pak? Kita perlu edukasi ke masyarakat apa sih kelebihan sayuran hidroponik. Itu yang di sini belum. Oke. Di sini belum. Sayuran hidroponik itu kalau daunnya disentuh gini langsung patah. Nah dia renyah memang ya. Terus kangkungnya ya lebih manis gitu. Oke, Terus kita bisa mengkontrol, oh ini agak pahit, kenapa? Langsung ketahuan kok. Oh ini pH-nya terlalu tinggi atau nutrisinya kurang apa gitu. Oke. Kalau dari segi usaha ada R&D-nya tersendiri nggak Pak? Maksudnya jadi Bapak melakukan riset dan pengembangan untuk memajukan usaha hidroponik ini gitu. Oh iya, jadi misalnya sama-sama nutrisi ya. Nutrisinya kan AB mix, tapi di Surabaya kan daerah panas sama di daerah dingin seperti Bandung atau Malang tuh beda. Sama nutrisinya, cuman ya dari hasil R&D itu nanti oh racikan ini yang lebih pas gitu. Terus kayak tanaman misalnya selada. Selada itu suka panas, tapi suka dingin. Cuaca yang sejuk, tapi ya butuh panas. Nah di Surabaya kurang optimal. Bisa, tapi kurang, tidak senormal, tidak sebagus di daerah dingin. Kemudian Pak, kalau dari Tritani sendiri, ini yang dilakukan untuk memasarkan apa Pak? Strategi pemasarannya? Kita secara ini lebih banyak ke online. Oke, Ya, online, kita lebih ke banyak ke online. marketplace. Marketplace, website, di Google, ya itu. Kalau kami lebih ke instalasi ya. Kita juga nanam. Jadi misalnya bangun greenhouse ini lagi bangun di Madura, itu kita juga pendampingan sampai panen. Kita ngajarin sampai panen. Oke. Ya, seperti yang di Masjid Agung itu kita naruh satu orang yang ahli di situ sampai panen. Ada yang diajari ya sampai bisa, itu nanti setelah selesai kita lepas. Gitu. Tapi pendampingan terus, konsultasi terus. Oke. Ya. Kemudian Pak, kira-kira edukasi yang tepat bagi masyarakat untuk kembali ke alam, untuk bisa berhidroponik, menghasilkan sayur-sayuran sendiri itu seperti apa Pak? Sebenarnya hidroponik itu semua orang bisa, tinggal telaten enggak gitu.
untuk anak-anak itu mereka bisa tahu, oh ini dari biji bisa tumbuh sampai panen, itu kan mereka ada tanggung jawab dan kebanggaan, ternyata saya bisa nanam. Itu kalau dari segi edukasi ya. Kalau dari segi konsumsi keluarga, ya ini sayurnya lebih bersih, sayurnya lebih tanpa pestisida. Selain masalah pemasaran, Pak, masalah apa lagi, Pak, yang biasanya dihadapi oleh usaha hidroponik? Ini instalasinya lumayan mahal. Oke. Ya. Sekitar berapa, Pak? Jadi gini, misal kita ngomong melon ya, melon konvensional itu di tanah kan, Iya. itu 1 kilo dia bisa jual 8.000. Oke. Melon hidroponik itu rata-rata 30-35 karena biaya produksinya sekitar 20. Seperti itu. Indonesia ini kaya. Kenapa? Karena ada matahari. Jadi yang dibutuhkan tanaman itu ada misalnya 5 gitu ya. Yang pertama itu sinar matahari. Yang kedua sinar matahari. Yang ketiga pH. Yang keempat pH, yang kelima pH, baru nutrisi. Oke. Nah, jadi kalau pertama sinar matahari itu memang harus langsung kayak tadi itu ya. Terus kalau pH, misalnya ada apa-apa sama tanaman, kita harus cek pH. Dan pH ini ngeceknya kalau industri hampir tiap jam. Oke. Ya, kalau rumahan itu sehari 2 kali, pagi atau malam itu bisa cukup. Oke. Rata-rata luasan yang cocok untuk usaha hidroponik ini seberapa, Pak? Ya, kalau untuk bisnis minimal di atas 600 meter persegi. 600 Ya, meter ya? kalau untuk bisnis. Di bawah itu ya skala rumahan, skala hobi, Oke, oke. belum profit lah. Nah, untuk tenaga kerja, Pak, tenaga kerjanya untuk sektor bisnis itu berapa orang untuk 600 meter persegi? 600 orang 2 lah. Jadi kerjanya itu yang ngecek sama tinggal meriksa tandon. Ngecek pH, ngecek TDS gitu. Sekarang sih sudah banyak otomasi ya, otomasi itu lebih murah sekarang. Jadi tinggal ngecek dari HP bisa. Oh, bisa, Pak? Bisa. Itu ada itu, kita trial di sini. Ya. Jadi kita bisa ngecek, oh suhunya berapa, intensitas cahayanya berapa, terus pH-nya berapa, nutrisinya berapa. Ternyata kurang, nutrisinya otomatis ngisi. Oke, oke. Ya, Iya. bisa nanti kita lihat. Iya, di situ. oke. Terima Iya. kasih, Pak. Mungkin ada pesan dan kesan dari Bapak? Mungkin dari lembaga, dari pemerintah atau yang concern ya, untuk mengedukasi konsumsi sayuran yang bersih, yang segar, kayak gitu. Itu akan membuat pasarnya kan bergairah.